Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita doakan semoga yang sakit di antara kita dan mereka semua, siapapun dan apapun jenis penyakitnya, kita doakan semua, semoga Allah anugerahkan kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan untuk kita dan mereka semuanya. Kita juga doakan semoga yang sedang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan kelapangan dan keluasan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Mohon pada Allah SWT kebaikan, kebajikan, penjagaan, perlindungan, keberkahan, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, kesuksesan, keberhasilan, keselamatan, dan kebahagiaan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة لاستمرار درسنا وتعلمنا في التصريف العربي أو في تصريف الأفعال والأسماء في هذه الليلة أو في هذه المناسبة. وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي درسنا في التصريف في تصريف الأفعال كلها. وقد أتممنا التعلم والبيان والتدريب في تصrif al-af'al kulliha. Pada minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan, menuntaskan pelajaran bahasan dan juga latihan untuk tasrif fi'il semuanya. Bahkan qad ta'allamna amsi fil usbu'il madhi al-bahsa an suratil laili. Kita kemarin sudah membahas tentang bahasan surat Al-Lail bin nisbah ila al-af'al yang berkaitan dengan af'al yang atau fi'il-fi'il yang sudah kita pelajari. Nah, Bapak Ibu semua, pada hari ini fi hadil lailah nahnu nastamir ila ad-darsil jadid. Pada malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran baru wa huwa ad-darsu fil asma'i. Pelajaran tentang isim-isim. Kita sudah tuntas, kita sudah selesai, kita sudah sempurna membahas, mempelajari dan berlatih tentang fi'il semuanya. Baik fi'il mujarrad, fi'il mazid, fi'il sulasi, fi'il rubai, mazid wazan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rumpun-rumpun 1, 2, 3, 4, wazan 1 sampai 12, bahkan juga maklum dan mujarrad. Semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mulai belajar, membahas sekaligus juga memahami bersama-sama bahasan tentang isim-isim dalam kata-kata bahasa Arab. Seperti yang kita sama-sama ketahui, kemarin kita sudah belajar tentang fi'il. Dan fi'il yang kemarin sudah kita pelajari itu terdiri dari 4 macam. Min haitsu zaman, dari segi waktu, dari segi masa, fi'il dibagi 4. Yakni fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il nahi. Atau yang kita singkat menjadi ma, mu, am, nah. Ma, mu, am, nah, ma, madhi, mu, mudhari, am, amar, nah, nahi. Ma, mu, am, nah. Itu fi'il ada 4 macam. Dari segi pembagian waktunya. Madhi, mudhari, amar, dan nahi. Nah, lalu bagaimana dengan isim? Kalau fi'il terdiri dari 4 macam, yakni madhi, mudhari, amar, dan nahi, lalu ada berapa macamkah isim yang dibentuk dari fi'ilnya? Isim yang dibentuk dari fi'il madhinya itu ada berapa macam? Nah, dalam hitungan saya, dalam rumusan saya, isim yang dibentuk dari sebuah fi'il itu ada 6. Ada 6 ya. Boleh begini, boleh begini. Isim-isim yang terbentuk dari fi'il madhi atau dari sebuah fi'il itu ada 6 macam. Yang pertama adalah isim fa'il. Yang kedua adalah isim maf'ul. Yang ketiga adalah isim masdar. Fa'il, maf'ul, masdar. Tiga-tiganya isim. Jadi disebut isim fa'il, isim maf'ul, dan isim masdar. Sudah 3. Nah, 3 yang lainnya adalah
isim zaman, lalu isim makan, dan ketiga isim alat. Zaman, makan, alat. 3 dan 3 menjadi 6. Isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat. Semuanya ada 6. Fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Nah, sebagaimana fi'il yang 4 juga saya buatkan singkatannya, yakni ma, mu, amnah, untuk memudahkan ingatan sambil menghafal dengan cepat, maka isim yang 6 ini pun saya buatkan singkatannya untuk memudahkan ingatan. Fa'il, maf'ul, masdar. Zaman, makan, alat. Ada 6, 3, 3. Nah, untuk fa'il, maf'ul, masdar saya singkat menjadi fa, ma, mas. Fa, ma, mas. Fa'il, maf'ul, masdar. Fa, ma, mas. Fa, ma, mas. Fa'il, maf'ul, masdar, fa, ma, mas. Sedangkan yang 3 lagi, zaman, makan, alat disingkat menjadi zama'al. Zama'al. Zaman, makan, alat. Zama'al. Zaman, makan, alat. Famamas, zama'al. Famamas, zama'al. Famamas, zama'al. Fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Nah, jadi mudah insya Allah. Fa'il, masdar, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Disingkat famamas zama'al. Ada 6. Nah, itulah pembagian isim yang terbentuk dari fi'il, yakni ada 6 macam, yang saya singkat menjadi famamas zama'al. Famamas zama'al. Fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Seperti itu. Jadi kalau kita sebutkan semuanya, fi'il ada 4, isim ada 6, berarti ada 10 semuanya. Kalau kita sebutkan, maka sebutkan semuanya mamu amnah, famamas zama'al. Madi, mudore, amar, nahi, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Cepat menyebutnya, sebab sudah terbayang di kepala. 4 fi'il, 6 isim. Mamu amnah, famamas, zam'al. Madi, mudore, amar, nahi, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Nah, begitu ya. Nah, itu pembagian isim yang terbuat dari fi'il. Ada 6. Yakni isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Sudah, sampai di situ saja. Nah, sekarang apa yang dimaksud dari isim fa'il? Apa yang dimaksud dari isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat? Nah, untuk penjelasan ini saya akan tuliskan di whiteboard. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Ingat tadi isim ada 6 ya. Famamas zama'al. Famamas zama'al. Fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Nah, baik. Saya akan mulai dari yang pertama. Saya akan mulai dari yang pertama. Isim fa'il. Saya tulis fa'il saja ya. Isimnya sudah otomatis. Fa'il. Isim fa'il artinya adalah isim yang bermakna pelaku dari sebuah pekerjaan. Dari sebuah pekerjaan atau perbuatan. Misalnya, kalau ada kata kerja menulis, maka penulis itu adalah isim fa'il. Atau orang yang menulis itu adalah pelaku dari kegiatan menulis, disebut dengan isim fa'il. Membaca itu fi'il. Nah, isim fa'ilnya adalah pembaca. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya. Menjaga, isim fa'ilnya adalah penjaga.
memakan, isim fa'ilnya adalah pemakan. Nah, biasanya isim fa'il itu mudahnya diterjemahkan dengan awalan pe. Pemakan, penulis, penjaga, pelindung, pembaca, penghasut, dan sebagainya, dan lain-lain yang lain. Nah, itu dari segi makna. Nah, adapun kesepadanan atau kesetaraan isim fa'il dengan fi'il ada tidak? Jawabannya ada. Nah, isim fa'il itu sama dengan fi'il maklum. Isim fa'il itu sama dengan fi'il maklum. Kalau dalam fi'il, isim fa'il itu sama dengan fi'il maklum, yang artinya adalah aktif. Orang yang menulis berarti aktif. Bahasa kalau fi'ilnya berarti menulis. Orang yang membaca atau pembaca itu aktif. Nah, fi'ilnya adalah membaca. Orang yang menjaga atau penjaga itu aktif. Nah, fi'ilnya adalah menjaga, begitu. Itu isim fa'il. Jadi isim fa'il adalah isim yang bermakna pelaku dari sebuah pekerjaan, dan kalau disetarakan dengan fi'il maka isim fa'il sama dengan fi'il maklum. Itu yang pertama. Nah, adapun polanya nanti akan saya sampaikan. Sekarang kita akan bahas satu-satu dari segi pengertian dahulu. Kemudian yang kedua, isim maf'ul. Yang kedua, isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Isim maf'ul adalah isim yang bermakna objek atau penderita, atau dalam bahasa Melayu mangsa ya, dari sebuah pekerjaan. Dari sebuah pekerjaan atau sebuah perbuatan. Misalnya, orang yang dilihat. Orang yang dilihat itu adalah isim maf'ul. Orang yang disayangi, orang yang dicintai, orang yang dilindungi, orang yang dijaga. Itu kalau orang. Kalau benda misalnya sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dipegang, sesuatu yang dijaga, sesuatu yang dilindungi, sesuatu yang diminum, sesuatu yang dimakan. Itu mana-mana dari isim maf'ul. Jadi isim maf'ul adalah isim yang bermakna objek atau penderita atau mangsa dari sebuah pekerjaan, atau sesuatu atau orang yang terkenai pekerjaan. Nah, makanya mananya pasif. Makanya disebut dengan orang yang ada kata ditulis, dilihat, dibaca, dijaga, dimakan, diminum. Nah, karena isim maf'ul itu mananya adalah objek atau penderita atau mangsa dari sebuah pekerjaan, maka kalau disetarakan dengan fi'il, isim maf'ul itu sama dengan fi'il majhul. Fi'il majhul ya. Jadi kalau isim fa'il setara dengan fi'il maklum, nah kalau isim maf'ul setara dengan majhul, fi'il majhul. Dan maaf, dan isim maf'ul itu biasanya diterjemahkan dengan kata di atau ter. Misalnya tadi orang yang dilindungi, orang yang dijaga, orang yang diperhatikan itu menggunakan awalan di. Tapi bisa juga diawali oleh awalan ter. Misalnya orang yang terhormat, orang yang terlindungi, orang yang terjaga, Al-Quran yang terpelihara, meja yang terbuat, kursi yang terbuat, rumah yang terbangun atau yang dibangun. Itu makna-makna dari isim maf'ul. Begitu ya. Nah, itu isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi kesimpulannya, isim fa'il adalah isim yang terbuat dari fi'il yang maknanya adalah pelaku atau orang yang melakukan sebuah pekerjaan. Nah, setara dengan fi'il maklum. Sedangkan isim maf'ul adalah isim yang terbuat dari fi'il madhi atau dari sebuah fi'il yang maknanya adalah objek
atau penderita atau mangsa dari sebuah pekerjaan. Nah, biasanya isim maf'ul itu diterjemahkan dengan awalan di atau ter, dilindungi atau terlindungi. Oleh karena itu, maka isim maf'ul itu setara dengan fi'il majhul. Hanya ada dua, maklum dan majhul, yang setara dengan isim. Atau sebaliknya, isim itu ada dua saja yang setara dengan fi'il. Tadi kita sudah sampaikan isim ada 6. Nah, yang setara dengan fi'il itu ada dua, yaitu isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il setara dengan fi'il maklum, isim maf'ul setara dengan fi'il majhul. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah fama, fa'il dan maf'ul. Sekarang masdar. Apa itu masdar? Nah, baik. Dari segi makna, masdar itu artinya adalah sumber atau asal muasal. Sumber atau asal muasal dari sebuah kata kerja atau dari sebuah kata. Itu secara bahasa. Nah, secara mudahnya, masdar itu adalah isim yang bermakna benda dari sebuah kata kerja. Atau lebih mudahnya lagi begini. Isim masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Saya tulis ya. Isim masdar adalah kata kerja yang dibendakan atau fiil yang dibendakan. Yang dibendakan atau diisimkan atau diisimkan. Kata kerja atau fiil yang dibendakan atau kata kerja atau fiil yang diisimkan. Ya, saya ulang lagi. Isim masdar adalah kata kerja yang dibendakan atau fiil yang diisimkan. Nah, biasanya isim masdar itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada akhiran an. Misalnya menulis jadi tulisan, membaca jadi bacaan, menjaga jadi bukan menjaga, berlatih menjadi latihan. Diawali oleh maaf, diakhiri oleh akhiran an atau diawali oleh awalan pe dan akhiran an. Contohnya menjaga penjagaan gitu. Mancing pemancingan. Apalagi misal yang lain. Menyatukan menjadi penyatuan dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada juga diawali oleh per dan diakhiri oleh an. Contohnya persatuan, perlindungan, perselisihan, pertengkaran, perbuatan, dan lain-lain. Nah, jadi isim masdar itu biasanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kata itu diakhiri oleh akhiran an atau diawali oleh pe dan diakhiri oleh an atau diawali oleh per dan diakhiri oleh an. Atau ada lagi yang lain, yakni diawali oleh ke dan diakhiri oleh an. Contohnya kesatuan, keseriusan, keselamatan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Itu juga terjemahan dari si masdar. Jadi bisa diakhiri oleh an, atau diawali oleh pe dan diakhiri oleh an, atau diawali oleh per dan diakhiri oleh an, atau diawali oleh ke dan diakhiri oleh an. Itu terjemahan dari isim masdar. Tetapi kadang-kala juga isim masdar tidak menggunakan awalan atau akhiran. Tidak menggunakan awalan atau akhiran, tidak. Tetapi langsung sebuah kata.
tidak menggunakan awalan atau akhiran seperti yang tadi kita sampaikan. Contoh misalnya ya, sebagai contoh misalnya, kalau misalkan kita mengatakan kata misalnya kata melihat, melihat itu kata kerja kan. Nah, terkadang kata kerja melihat itu adalah terjemahan dari masdar. Misalnya begini, ru'yatu al-jamali, ru'yatul jamali. Saya beri contoh ya, misalnya ru'yatul jamali, ru'yatul jamali. Nah, ini mudhaf ilaih. Perhatikan kata ru'yatu. Ru'yatu ini ada isim masdar dari ro'a. Al-jamali adalah keindahan artinya. Dari kata jamula. Nah, ru'yatu isim masdar. Al-jamal isim masdar. Nah, kalau al-jamal artinya adalah keindahan, ada awalan ke dan akhirat an. Nah, kalau ru'yatu nerjemahkannya bukan penglihatan, tetapi melihat. Terjemahnya menggunakan kata kerja. Sebagaimana fil madhi. Ro'a melihat, yaro fil mudhari melihat. Tetapi ru'yatun itu maknanya melihat al-jamali keindahan. Sehingga ru'yatul jamali artinya adalah melihat keindahan. Sehingga ru'yatul jamali itu kata ru'yatun meskipun ya isim masdar menerjemahkannya justru dengan kata kerja melihat. Atau contoh yang lain, qiraatul Qur'ani. Qiraatul Qur'ani. Qiraatul Qur'ani. Nih, qiraatu itu isim masdar dari kata qira'a. Mudhari'nya yaqra'u, masdarnya qiraatun. Itu isim masdar. Al-Qur'an ini isim juga. Nah, Al-Qur'an diterjemahkannya Al-Qur'an, tidak bacaan tapi Al-Qur'an. Nah, lalu qiraatun bagaimana menerjemahkannya? Menerjemahkan qiraatun untuk rangkaian qiraatul Qur'ani bukan bacaan Quran tetapi membaca Al-Qur'an. Oke. Membaca Al-Qur'an menggunakan kata kerja. Ya kan? Nah, Betul, Pak. jadi isim masdar itu menerjemahkannya ada banyak cara, ada banyak metode, ada banyak bentuk. Bisa menggunakan akhirat an, bisa menggunakan awalan per akhirat an, awalan per akhirat an, awalan ke akhirat an, atau menggunakan kata kerja. Membaca Al-Quran, menjaga alam, melindungi sesama, menolong orang lain. Itu menolong orang lain, itu kata menolong, itu kan kata kerja. Tapi nanti kalau kita ubah ke bahasa Arab, menolong di situ bukan menggunakan fiil atau menggunakan fiil madhi atau mudhari, tidak. Tetapi nanti menggunakan isim masdar. Sebab apa? Sebab isim masdar itu menerjemahkannya bisa dengan kata kerja. Tadi kita sampaikan bahwa isim masdar itu adalah fiil yang diisimkan atau kata kerja yang dibendakan. Nah, tapi tentang hal ini, tentang menerjemahkan masdar menjadi fiil itu nanti insya Allah kita akan lebih perdalam pada saat kita bertemu dengan teks-teks Arab ketika kita mulai belajar Arab gundul, insya Allah pada waktunya. Silakan, yang saya sampaikan sekarang ini adalah teorinya dulu. Teorinya dulu. Jadi saya tuliskan kembali isim masdar itu cirinya biasanya diakhiri oleh an. Yang pertama, yang kedua pean, yang ketiga adalah peran, yang keempat adalah kean. Nah, yang kelima tadi saya belum tuliskan ya, ini tepatnya sudah habis ya. Yang kelima, baik saya akan tuliskan di halaman berikutnya. Yang kelima, isim masdar itu menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja. Tadi contohnya qiraatul Quran, qiraatul Qurani. Contoh yang berikutnya adalah
ru'yatul apa tadi? Ru'yatul jamali ya, ru'yatul jamali. Atau yang lain, hifdzul hifdzu hifdzul lisan misalnya ya. Hifdzu ini si masdar, lisan lidah. Nah, hifdzul lisan menerjemahkannya bagaimana? Menjaga lidah, menjaga lisan. Menjaga Bukan lisan. bukan jagaan lisan, bukan kejagaan lisan, bukan penjagaan lisan, tapi menjaga lisan. Oke ya. Nah, Oke, Pak. yang keenam, isim masdar juga diterjemahkan dengan tanpa yang lima. Tanpa yang lima. Yang lima itu tadi akhiran an, pean, peran, kean, atau kata kerja. Nah, yang keenam, terjemahan dari masdar itu tanpa lima-limanya, tapi langsung sebuah kata saja. Misalnya nih, ro'yun, ini si masdar. Ro'yun, ini si masdar. Apa artinya? Pendapat. Dalam bahasa Inggrisnya opinion, opini. Ro'yun ini si masdar, tetapi maknanya jadi sebuah kata saja, pendapat. Pendapat. Contoh yang lain misalnya ya, sebagai contoh saja. Eh, misalnya lagi unukun. Unukun ini sigotnya bukan fil madi, bukan fil mudhore, bukan amar, bukan nahi, juga bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan isim zaman, bukan isim makan, bukan isim alat. Lalu isim apa? Ini isim masdar juga. Tapi maknanya apa? Leher. Ainun. Ini sigotnya isim masdar. Maknanya apa? Mata. Dan lain-lain, dan lain-lain. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, isim masdar itu adalah isim yang merupakan kata kerja yang dibendakan atau isim yang bermakna fiil yang diisimkan. Yang cirinya atau cara menerjemahkannya bisa dirumuskan dengan 6 cara. Yani yang pertama tadi diakhiri oleh an, kemudian pean, peran, kean, kata kerja, dan sebuah kata biasa. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, isim masdar ini berbeda dari isim fa'il dan dari isim maf'ul. Ini wazannya banyak, polanya banyak. Dan biasanya orang-orang itu merasakan kesulitan belajar itu lebih pada masdar. Kesulitan yang dirasakan lebih banyak itu saat belajar masdar daripada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Isim masdar itu paling banyak polanya sehingga lebih menantang untuk dipelajari lebih jauh, bahkan bisa jadi lebih menarik, lebih menantang begitu ya. Itu isim masdar. Nah, insya Allah nanti kita akan pelajari pola-polanya secara bertahap. Baik, sudah 3. Isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar. Selesai 3 isim. Sekarang kita lanjutkan dengan isim yang keempat, yakni isim zaman. Nah, isim zaman itu apa? Isim zaman sebagaimana arti asalnya, zaman adalah waktu atau masa. Nah, isim zaman adalah isim yang bermakna waktu dari terjadinya suatu perbuatan atau waktu terjadinya sebuah pekerjaan. Saya tuliskan, isim zaman adalah isim yang bermakna waktu terjadinya atau berlangsungnya sebuah pekerjaan. Waktu terjadinya sebuah pekerjaan. Itu isim zaman. Waktu. Misalnya, maghribun, waktu terbenam. Masyrikun, waktu terbit. Matla'un, waktu terbit.
dan sebagainya dan lain-lain ya. Nanti ada polanya juga, tetapi polanya lebih mudah, lebih simpel daripada isim fa'il, isim maf'ul, apalagi isim masdar. Nah, ini isim zaman. Berikutnya nomor 5, isim makan. Isim makan adalah isim yang bermakna tempat terjadinya sebuah pekerjaan. Tempat terjadinya atau berlangsungnya sebuah pekerjaan. Sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan. Misalnya ya, madrosatun, tempat belajar. Madrosatun dari kata darosa, itu madrosun, asalnya madrosun ditambah tamar butoh, menjadi madrosatun artinya tempat belajar. Maktabun dari kata kataba, menulis. Maktabun tempat menulis. Begitu. Mak'adun dari kata ada duduk. Ada itu artinya. Mak'adun tempat duduk. Jalasa duduk, majlisun juga tempat duduk. Dan lain-lain. Begitu ya, isim makan sudah. Terakhir, isim alat. Apa itu isim alat? Isim alat adalah isim yang bermakna alat dari suatu pekerjaan. Alat dari sebuah pekerjaan atau suatu pekerjaan. Misalnya, doroba memukul. Midrobun adalah alat untuk memukul. Gorofa itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Menyauk apa? Air kalau ada di ember, di pail ya atau di kolam, kita menggunakan apa tuh gayung ya, kita ambil. Nah, gayung itu adalah alat untuk mengambil air. Nah, bahasa Arabnya ada migrofatun atau mitrokotun. Artinya adalah alat untuk memukul paku, begitu. Atau miftahun dari kata fataha. Nah, miftahun artinya adalah alat untuk membuka, Kunci. yang kemudian diterjemahkan menjadi kunci, key. Begitu ya? Ya. Miknasatun, Ustaz. Bagaimana Ibu? Miknasatun, penyapu. Ya, miknasatun, kanasa itu kan menyapu. Miknasatun alat untuk menyapu. Dan Bapak Ibu sudah tahu beberapa isim-isim alat, bisa ingat ya, itu semua adalah isim-isim yang bermakna alat dari sebuah pekerjaan. Nah, begitulah bahasan sekilas tentang pengertian dari 6 jenis isim. Baik, ada berapa isim yang terbuat dari sebuah fiil? Jawabannya ada 6. Oke. Yang pertama adalah isim fa'il, Fa'il, yang kedua isim maf'ul, maf'ul, yang ketiga isim masdar, masdar, empat isim zaman, yang zaman, kelima isim makan, yang dan keenam isim isim alat. alat. Untuk memudahkan ingatan, apa singkatannya? Pamamas, 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 Famamas zamal. 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 pamamas, Famamas zamal. zamal, Nih, saya tuliskan ya. Fa pamamas, eh, zamal, Mas. za Al. Famamas zamal. Famamas zamal. Itu 6 isim. Sedangkan fi'il ada berapa? At. 4. ada Sebutkan 4, singkatannya. Mamu, mamu, amna, Nah. mamu amnah, madi mudhari amar nahi. Oke. Famamas zamal, fa'il maf'ul masdar zaman makan alat. Mudah kan ingat ya? Ya. Ya. tadi mudhari, Famamas zamal. amar nahi. Nah, selesai sudah bahasan penjelasan singkat tentang pengertian dari 6 jenis isim yang terbuat dari sebuah fi'il. Ingat ada 6, famamas zama'al. Isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, Pamamas, isim zamal, dan isim al. mamu. Selesai. Alhamdulillah.
Baik, sampai sini dulu barangkali ada soalan. Silakan kita Ustaz, nak buka. tanya sikit Ustaz. Bagaimana Ibu Sadia? Yang pertama, kalau domir tu masuk kepada yang mana? Kemudian yang kedua, tadi ada Ustaz sebut unukun, ainun tu semua adalah masdar. Adakah semua macam yadun, rijlun tu semua uzunun termasuk masdar juga Ustaz? Ya, pertanyaan pertama. Ibu Sadia bertanya, apakah isim domir termasuk, mohon maaf tadi bagaimana pertanyaannya? Domir. Isim domir tu kita nak masuk kategori mana daripada yang 6 ini? Oh, baik. Yang Baik. kedua yang tadi macam Ustaz bagi contoh, masdar juga termasuk unukun, leher, ainun, mata. Jadi adakah semua macam yadun, rijlun tu termasuk masdar juga? Baik, pertanyaan yang baik ya, yang bagus bisa kita elaborasi. Pertanyaan pertama dari Ibu Sadia, isim domir itu termasuk isim yang mana dari 6 itu? Isim domir itu ada berapa? 14. 18. 18. 18. Jangan lupa dalam rumusan kita, rumusan Arabia TV, rumusan Al-Ajib yang kita buat, domir ada 18. Ya. Boleh kita sebut ada 14 boleh. Tetapi kalau disebut 14 nanti tidak seimbang laki-laki dan perempuan. Agar seimbang, agar adil laki-laki dan perempuan sama, maka 9 laki-laki, 9 perempuan, 9 mudzakkar, 9 muannas. Jadi semuanya Ya. domir ada 18. Jangan lupa itu. Ya, baik. Jadi domir ada 18. Nah, ana anta huwa, ana anti hiya, nahnu antumahuma, nahnu antumahuma, nahnu antum hum, nahnu antunna hunna. 18 domir. Coba bandingkan. Masuk ke mana? Isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat. Masuk tidak? Tidak termasuk. Tidak termasuk. Sebab apa? Sebab isim domir itu tidak terbuat dari fi'il. Isim yang 6 tadi, fama, mas, zama'al, itu adalah isim-isim yang terbuat dari fi'il. Misalnya fi'il qara'a. Nah, qara'a bisa ditukar menjadi isim fa'il qari'un, isim maf'ul makru'un, isim masdar qira'atun, isim zaman makru'un, isim makan makru'un, isim alat mikro'un. Jadi yang enam isim itu adalah isim-isim yang terbuat dari sebuah fi'il. Jalasa, duduk, kata kerja, fi'il. Isim fa'ilnya jalisun. Isim maf'ulnya majlusun. Meskipun tidak ada maknanya ya, tetapi polanya majlusun. Isim masdarnya julusun. Isim zaman dan isim makannya majlisun. Isim alatnya mijlasun. Isim Doroba, alat ya. Doroba, doribun, madrubun, dorbun. Madrubun, midrobun. Itu 6 isim yang terbuat dari fi'il. Jadi kesimpulannya, 6 isim itu adalah 6 isim yang semuanya terbuat dari fi'il. Sedangkan isim domir, ana, anta, huwa. Coba bayangkan, apakah ana, anta, huwa terbuat dari fi'il? Tidak. Tidak. Kata ana, dari kata apa? Tidak ada asalnya. Ana ya asalnya justru. Ana itu asal dari sebuah isim. Anta juga asal dari sebuah isim. Tidak ada kata induknya, tidak ada. Sebab ana antahwa itu bukan tercipta, bukan terbentuk dari fi'il, bukan. Makanya isim domir itu isim yang berbeda. Maknanya kita faham macam ni Ustaz. Macam isim domir, isim isyarah, isim mausul, dia tidak dibina daripada kata kerja, maka dia tidak termasuk pada isim yang 6 yang Ustaz terangkan tadi. Betul. Okey, baik, faham. Jadi isim Syukran. yang berbeda. Dan itu tidak termasuk dalam bahasan tasrif ya. Ana antahwa tidak termasuk dalam bahasan tasrif, yakni perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Ana tidak bisa diubah, ana tetap ana. Ana tidak menjadi ana nuna misalnya, tidak. Sebab itu mah, sebab ana itu kata yang mabni ya, kata yang tetap gitu. Begitu pun isim isyarah hadza, tetap hadza, tidak berubah menjadi apa-apa yang lain. Memang hadza ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Isim isyarah itu ada mufrad, musanna, jama'nya. Tetapi hadza, hadzani, haulai itu tidak terbuat dari fi'il. Meskipun ada mufrad, ada musanna, ada jama', ada mudzakkar, ada muannas. Begitupun isim mausul. Jadi bedakan antara isim yang 6 ini dengan isim-isim yang lain yang kita sudah pernah belajar atau yang kita sudah tahu. Termasuk isim mubalaghah, isim tafdil. Itu juga isim. Sigot juga, sigot isim mubalaghah, sigot isim tafdil. Tetapi bukan terbentuk dari fiil. Gitu. Itu ya isim domir. Jadi kesimpulannya isim domir bukan termasuk dalam bahasan 6 isim yang terbuat dari fiil. Itu yang pertama, pertanyaan pertama dari Bu Sa'dia. Lalu pertanyaan kedua mengenai kata-kata semisal apa tadi uzunun ya, yadun, baik. Uzunun, yadun, rijlun, apalagi unukun, ainun, apalagi jismun, bahkan rojulun ya, ada rijlun, ada rojulun, dan beberapa yang lain. Tadi Bu Sadia bertanya, bagaimana dengan kata uzunun, yadun, rijlun, unukun, ainun, jismun, rojulun? Apakah ini termasuk isim yang salah satu dari isim yang 6 yang tadi kita pelajari, ataukah tidak termasuk? Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita belajar ilmu nahwu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilahnya isim jamid dan isim mustaq ya. Iya, Pak. Beku, jamit, beku. Jamidun, saya tulis ya. Saya tuliskan, kalau kita belajar ilmu nahwu, kita menemukan istilah isim jamid dan isim mustaq. Mustaqbun. Nah, isim jamid itu ada isim yang arti asalnya adalah beku, yang tidak terbentuk dari sebuah fiil. Isim yang tidak terbentuk dari sebuah isim jamid adalah isim yang tidak terbentuk dari sebuah fiil. Sedangkan isim mustaq, sebagaimana maknanya, mustaq itu terbentuk. Nah, artinya isim mustaq adalah isim yang terbentuk dari sebuah fiil. Itu secara mudahnya. Nah, ainun tadi artinya apa? Mata. Jismun tubuh atau jasmani. Rojulun laki-laki. Udunun telinga. Yadun tangan. Rijlun kaki. Unukun leher. Anfun hidung dan sebagainya ya. Nah, kalau dalam bahasan ilmu nahwu, udunun yadun ini disebutnya sebagai jamid karena tidak terbentuk dari fiil. Sehingga dia tidak termasuk isim mustaq. Tidak termasuk isim mustaq yang terbentuk dari fiil. Itu dalam bahasan yang biasa kita pelajari dalam ilmu nahwu, yakni tentang pembagian dua jenis isim, yakni isim jamidun dan isim mustaqun, isim jamid dan isim mustaq. Nah, tetapi tentang pembagian dua isim ini, jamid dan mustaq ini, sebagai sebuah wawasan kita jadikan pegangan untuk pengayaan ilmu kita dalam ilmu nahwu. Tetapi sejauh ini yang saya lakukan atau sejauh ini yang saya amati, pada saat kita mencari kata udhunun, misalnya dalam kamus, dalam dictionary, dalam
komus ya, dalam mu'jam, itu udhunun kalau kita cari dalam kamus, kita cari dari kata apa? Tetap dari kata azana atau azina. Azan. Azan. Kalau kita cari kata udhunun dalam kamus, maka kita tetap harus mencari dari kata asal udhunun, yakni dari huruf hamzah, dal, dan nun. Nah, dalam kamus, yang kita temukan dalam kamus itu adalah fiilnya, Azan. azina. Azina ya azin. Azina ya'zan, Ya azan. artinya mengizinkan. Nah, azina itu fi'il madhi. Setelah kita menemukan kata azina, maka nanti di bawahnya akan kita temukan banyak kata yang lain. Salah satunya adalah udhunun. Ada juga iznun. Ada juga azanun. Begitupun yadun. Kalau kita cari dalam kamus, yadun dari kata apa kita nyari? Dari kata yada. Ya. Tabat sih. Rijlun dari kata apa? Rojala. Unukun dari kata anako. Ainun dari kata ana. Jismun dari kata jasama. Rojulun dari kata rojala juga sama dengan rijlun. Jadi isim-isim udunun, yadun, rijlun, unukun, ainun, jismun, rojulun, dan lain-lain, itu kalau kita mencari di kamus, tetap harus mencari dari fi'il madhi. Setelah kita temukan fi'il madhinya, maka kita lalu cari di bawahnya, dan akan kita temukan isim-isim ini. Nah, jadi meskipun isim-isim ini disebut sebagai isim jamid, beku, tetapi kalau kita cari di kamus tetap kita mencari dari fi'il. Meskipun tidak disebut sebagai isim mustaq, tetapi kalau kita mencari di kamus, kita tetap mencarinya dari fi'il madhi yang huruf-hurufnya sama dengan isim tersebut. Udunun, adina. Yadun, yada. Rijlun, rojala, unukun, alaqwa, dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya tadi saya sampaikan ketika menjelaskan tentang isim masdar, udhunun, yadun, rijulun ini saya masukkan ke dalam kelompok masdar, bukan isim fa'il. Apa sebab? Sebab kalau udhunun, begitupun ainun, jismun, rojulun, yadun, rijulun, unukun, kalau semua itu kita masukkan dalam fi'il madhi, kalau itu semua kita masukkan dalam isim fa'il, tidak tepat. Sebab wazannya tidak sesuai dengan isim fa'il. Polanya tidak sesuai dengan isim fa'il. Udhunun itu tidak sesuai dengan pola atau wazan isim fa'il. Dengan isim maf'ul juga tidak sesuai. Dengan isim zaman, isim makan, isim alat juga tidak sesuai, tidak pas. Nah, karena isim fa'il tidak sesuai, isim maf'ul tidak cocok, isim zaman, isim makan, isim alat juga tidak layak, tidak pas, maka udhunun dan yang lainnya ini dimasukkan ke dalam isim yang mana? Nah, kalau menurut saya ini masuk ke isim masdar juga. Hanya masdarnya nanti kalau dalam penjelasan saya atau dalam bahasan saya atau dalam observasi saya, penelusuran saya, udhunun, yadun, rijul ini adalah isim-isim masdar yang bermakna benda. Isim masdar yang bermakna benda. Saya akan tuliskan ya. Dua jenis masdar. Dua jenis masdar. Tapi mohon maaf sebelumnya, dua jenis masdar yang ini tidak ditemukan dalam buku-buku bahasa Arab pada umumnya. Mohon maaf sebelumnya, kalau Bapak Ibu belajar ilmu nahwu dalam buku-buku tentang nahwu, dua jenis masdar yang akan saya jelaskan ini tidak ditemukan bahasanya. Dua jenis masdar yang akan saya jelaskan ini adalah dua jenis masdar yang merupakan hasil penelusuran saya. Hasil kesimpulan saya. Hasil hipotesis saya.
Hipotesis itu artinya kesimpulan sampai hari ini saya memahami demikian. Nah, artinya kalau begitu, jika misalkan nanti Bapak Ibu temukan di tempat yang lain tidak seperti yang saya jelaskan sekarang, ya mohon itu memang tidak ditemukan dalam bahasan yang lain. Ini adalah hasil penelusuran, hasil analisis, dan hasil kesimpulan yang saya dapatkan selama belajar bahasa Arab. Apa dua jenis masdar yang kita bisa simpulkan dalam pembahasan kali ini? Nah, yang pertama adalah isim masdar yang bermakna benda. Seperti misalnya tadi mata, kaki, atau tadi apa pandangan, apalagi ya ciptaan, leher, lelaki, buku, pulpen, pen atau pulpen ya, dan semacamnya itu adalah isim masdar yang bermakna benda. Dalam bahasa Arabnya saya tuliskan ya, dalam bahasa Arabnya misalkan gini, contoh. Mata tadi ainun. Ainun kan bermakna benda ya. Kaki rijlun. Pandangan basorun, basor. Basor pandangan ya, basor. Ciptaan kholkun. Kholkun ini masdar bermakna benda. Ciptaan atau makhluk. Buku kitabun. Pulpen kolamun. Pulpen kolamun. Walamun. Nah, kitabun dan kolamun, kholkun, ainun, rijlun, basurun, dan banyak yang lain, ini adalah kata-kata benda. Kata-kata bermakna benda, dan semuanya tidak termasuk isim fa'il, tidak termasuk isim maf'ul, tidak termasuk isim zaman, tidak termasuk isim makan, dan tidak termasuk isim alat. Nah, karena tidak termasuk yang 5, berarti satu lagi yang belum kita sebut, apa? Isim masdar. Makanya isim-isim yang bermakna benda itu dalam analisis saya, dalam penelusuran saya, termasuk isim masdar juga. Sebab apa? Sebab wazannya, wazan, polanya, patternnya, pola bentuk, pola katanya itu merupakan pola dari isim masdar, wazan dari isim masdar. Makanya saya sebut ini adalah isim masdar yang bermakna benda. Yang pertama. Jenis yang pertama ya, jenis masdar yang pertama. Nah, adapun jenis masdar yang kedua, apa itu? Nah, jenis masdar yang kedua adalah isim masdar yang bermakna aktivitas atau activity. Aktivitas atau activity atau pekerjaan. Nah ini yang tadi dalam menerjemahkan isim masdar kan tadi saya sebut sama dengan kata kerja ya. Fi'il yang diisimkan itu mana masdar juga. Fi'il yang diisimkan itu juga makna dari masdar. Contoh tadi qiraatul Quran. Qiraatul Qurani. Perhatikan kata qiraatu. Ini qiraat ini adalah isim masdar, kata dari qira'a. Berasal dari qira'a yaqra'u, masdarnya qiraatun. Nah, qiraatun isim masdar maknanya bukan kata benda tapi aktivitas atau pekerjaan. Sehingga ketika dirangkai dengan kata Al-Qur'an, maka qiraatul Qur'an ini menerjemahkannya bukan bacaan Al-Qur'an tetapi membaca Al-Qur'an. Contoh lagi tadi ru'yatul apa tadi? Ru'yatul jamali, ru'yatul jamali. Jamali. Nah, ru'yat itu kan isim masdar juga. Ya. Nah, menerjemahkannya bukan penglihatan keindahan tetapi melihat keindahan. Ru'yatul jamali artinya adalah melihat keindahan. Ru'yat itu isim masdar, tapi maknanya adalah makna aktivitas, pekerjaan, activity.
Contoh lagi yang lain tadi hifdzul lisan. Saya tulis di samping ya, kecil saja. Hifdzul lisan. Menjaga lidah. Nah, hifdzu itu isim masdar. Hmm. Sigotnya isim masdar, polanya wazannya juga wazan isim masdar. Hmm. Nah, maknanya bukan penjagaan, tetapi menjaga lisan, menjaga lidah. Hifdzul lisan, menjaga lisan atau menjaga lidah. Nah, jadi itulah Bapak Ibu semua kesimpulannya. Ada dua jenis isim masdar. Yang pertama adalah isim masdar yang bermakna benda. Nanti menerjemahkannya dengan benda, mata, kaki, leher, telinga, dada, perut, dan lain-lain. Itu adalah isim masdar yang bermakna benda. Sedangkan yang kedua adalah jenis aktivitas atau isim masdar yang bermakna aktivitas atau pekerjaan atau activity. Yang nanti pada saat menerjemahkan kita gunakan kata kerja. Membaca Al-Quran, menulis buku, melihat keindahan, menjaga lisan, melindungi sesama, membantu orang lain, menolong orang lain, memberi makan anak yatim misalnya, dan lain-lain. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya sudah jelas ya. Ya, Pak. Kesimpulannya yang tadi Ibu Sadia tanyakan itu apakah termasuk masdar atau bukan? Kalau dalam pembagian yang saya rumuskan itu termasuk isim masdar, tetapi jenisnya jenis benda. Ainun, unukun, udunun, yadun, rijlun. Itu adalah isim-isim masdar yang bermakna benda. Sedangkan hifdzun, qiraatun, ru'yatun, musa'adatun, dan lain-lain, banyak lagi yang lainnya, itu adalah isim masdar yang bermakna activity, aktivitas, atau pekerjaan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya? Ya, Pak. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ibu Bu Laila Laila. bagaimana? Ustaz, bagaimana kalau talibul ilmi, adakah dia dalam kategori yang kedua, aktivitas Bagaimana kerja? Ibu? Talibul ilmi. Nah, betul sama. Tolabul ilmi, coba. Tolabu ini kan isim masdar, betul tidak? Ya. Fil madinya kan tolabayat lubu, utlubla, tatlub, isim masdarnya tolabun. Dimudofkan pada ilmi, maka tolabul ilmi. Bagaimana menerjemahkan tolabul ilmi? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu, bukan tuntutan ilmu kan? Ya. Menerjemahkannya dengan kata kerja, iya tidak? Ya. Ya. Menuntut ilmu atau Menuntut. mencari ilmu. Jadi Jadi tolabun ini terjemahannya adalah isim masdar jenis tolabu ini adalah isim masdar jenis activity, apa? pekerjaan, Pekerjaan. Jenis pekerjaan, Activity. jenis activity, jenis aktivitas. Ya. Contoh yang lainnya lagi, ibadatullahi. Apa artinya ini? Ibadah. Ibadah. Menyembah Allah. Menyembah. Menyembah Oke. Menyembah Allah. Menyembah activity bukan? Ya. Activity. Activity. Jadi bukan sembahan, tapi menyembah. Mananya, mana pekerjaan, mana activity. Bukan penyembahannya saya. Boleh juga penyembahan Allah, boleh juga. Tetapi nanti lihat dalam penerjemahan mana yang lebih enak untuk kita terjemahkan. Menyembah Allah atau penyembahan Allah, mana yang lebih baik? Menyembah. Nanti lihat Menyembah. konteks dalam terjemahan. Menyembah Allah. Ya nanti bisa lihat ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah mulai belajar baca Arab gundul, teks-teks bahasa Arab, nanti belajar menerjemahkan. Coba nanti gunakan rasa, gunakan dauk. Mana yang lebih sedap? Mana yang lebih enak? Mana yang lebih artistik untuk kita ucapkan? Menyembah Allah atau penyembahan Allah? Membaca Al-Quran atau pembacaan Al-Quran? Membaca. Pencarian ilmu atau mencari ilmu? Mencari. Ya. Teorinya boleh, bisa. Tetapi mana yang nanti terdengar lebih enak didengar, lebih enak dibaca, dan lebih mudah dipahami oleh minda kita. Oke. Contoh lagi yang lain. It'amul Ma'am. masakin misalnya ya. Coba terjemahkan.
Memberi makan orang miskin. Beri makan orang-orang miskin. Memberi makan orang-orang miskin. Memberi makan itu aktiviti bukan? Ya. Activities. Coba kalau kita kembalikan itam ini kan isim masdar. Harusnya maknanya pemberian makan kan? Ya. Tapi kalau pemberian makan enak tak? Pemberian makan kepada orang-orang miskin. Boleh. Paham, kita juga paham. Tetapi Paham. bandingkan dengan kalimat memberi makan orang-orang miskin. Mana yang lebih sedap? Memberi makan. More Memberi sweeter lah. More sweeter than that. Memberi makan orang-orang miskin. Ya. Syukran. Paham? Ibu Lela bagaimana? Ustaz, kalau kita gunakan dia sebagai mudhaf lain, adakah kita macam tadi Ustaz kata kita gunakan fi'il talabul ilmi menuntut ilmu. Tapi kalau kita gunakan dia sebagai macam contoh ibadatun sahaja, adakah kita gunakan penyembahan? Ya, penyembahan Allah boleh. Tadi saya sampaikan. Ibadatullah boleh diterjemahkan dengan penyembahan Allah. Boleh. Tetapi tadi saya sampaikan, itu juga sama dengan maknanya menyembah Allah. Tetapi kalau kita suruh milih, kita disuruh memilih mana yang lebih sedap. Mana yang lebih enak kita baca. Menyembah Allah atau penyembahan Allah. Dalam merasa bahasa saya lebih enak, lebih sedap, lebih baik menggunakan terjemahan menyembah Allah. Begitu. Betul Ustaz. Yang lebih sedap gunakan fi'il Ya, dari masdar. Kalau iya, kita betul. nak terjemahkan. Iya. Itu yang Tetapi paling tentu penting. saja ini tidak semuanya ya. Lihat nanti konteksnya. Saya beri contoh yang lain. Saya beri contoh yang lain. Nih. Khalqullahi. Khalqun dari kata khalaqo. Khalaqo artinya menciptakan. Allah. Coba terjemahkan khalqullah. Apa artinya? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ciptaan. Bagaimana Ibu menerjemahkan? Menciptakan Allah Tak boleh, Ciptaan tak bisa Ustaz. atau ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah lah. Atau makhluk Allah? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ya. Boleh Kalau dua. Boleh ciptaan Allah, boleh makhluk Allah. Khalqu di sini diterjemahkannya dengan ciptaan atau makhluk. Makhluk itu bahasa Arabnya khalqun. No. Tetapi khalqun juga isi masdar dari khalaqa yang artinya menciptakan. Nah, kalau kita mau menerjemahkan khalqullah dengan menciptakan Allah, jelas ini akan salah paham orang. Akan membuat salah paham orang. Betul tidak? Ya, Pak. Jadi kita harus tahu kapan menerjemahkan dengan activity, pekerjaan, kapan kita gunakan dengan benda. Ciptaan itu benda, makhluk itu benda. Dan kata seperti ini nanti akan kita temukan dalam teks-teks Arab tidak sedikit ya. Dan itu bisa menjadi penyebab kesalahpahaman orang ketika melihat rangkaian idofah tetapi salah menerjemahkan, salah memahami dan menerjemahkan. Apakah sebagai benda ataukah sebagai activity, sebagai aktivitas pekerjaan. Memahami masdarnya itu sebagai benda atau sebagai pekerjaan. Nah, kalau kita salah memahami isim masdar sebagai benda atau sebagai pekerjaan, maka boleh jadi nanti kita salah memahami dan salah menerjemahkan. Dan salah menjelaskan untuk orang lain. Itulah sebabnya saya merasa bahwa pembagian isim masdar ke dalam dua bagian, benda dan pekerjaan atau activity, itu penting. Saya merasa perlu adanya pembagian isim masdar ke dalam dua hal, yaitu isim masdar yang bermakna benda dan isim masdar yang bermakna pekerjaan atau activity. Untuk apa? Agar tidak salah paham dalam memahami sebuah idofah. Dalam memahami sebuah idofah dan menerjemahkannya, juga memahaminya. Sekaligus juga menjelaskannya kepada orang lain.
Makanya meskipun dalam bahasan ilmu nahwu tidak ditemukan pembagian isim masdar kepada benda dan pekerjaan, ya untuk memudahkan orang belajar bahasa Arab, hanya saya memberanikan diri membuat pembagian masdar menjadi dua itu. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan itu tidak ada dalam ilmu nahwu, benar tidak ada. Tetapi saya gunakan pembagian ini untuk memudahkan orang belajar bahasa Arab, memudahkan orang untuk memahami bahasa Arab, memudahkan orang untuk menerjemahkan bahasa Arab, memudahkan orang untuk menjelaskan bahasa Arab kepada orang lain. Itu pertanggungjawaban akademis yang saya sampaikan. Okay. Begitu Bapak Ibu, Ibu Bapak semua ya. Syukran Ustaz. Ya, baik. Masih ada lagi. Menarik ya? Alhamdulillah, Pak. Ya. Menarik. Ini bahasan pertama tentang isim. Dan saya sebenarnya pernah jelaskan tentang isim-isim ini di kelas yang sebelumnya, tetapi sekarang lebih panjang lebar. Di sini lebih panjang, lebih elaboratif, Ya. muassak, lebih luas. Ya. Ini bahasan yang bagi saya cukup penting untuk kita semua, terutama pada saat nanti kita menemukan idhofah. Gitu. Baik, saya akan berikan contoh ya. Saya akan berikan contoh idhofah yang nanti silakan Bapak Ibu bandingkan. Idhofah ini terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah isim masdar. Nah, silakan bandingkan isim masdarnya itu bermana benda atau bermana pekerjaan. Bandingkan ya. Saya akan buat. Oke, contohnya misalnya ya tuh. Lalu kedua misalnya tidak hanya idhofah ya, tidak hanya mudhof ilaih tapi juga syabihun bil mudhof juga ya. Atau bukan syabihul mudhof, tapi bukannya rangkaian kata lah. Tidak hanya mudhof ilaih saja, tidak hanya idhofah saja, tapi rangkaian dua atau beberapa kata. Betul. Ketiga, misalnya kata hmm, yang keempat, Masjidlah. sudah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, silakan Bapak Ibu lihat, misalnya hmm, salah. Kemudian, oh, sebentar. Mohon maaf, saya hapus lagi. Oh, berikutnya satunya. Terus misalnya lagi
kedua, yang keempat, misalnya lagi, bentar. Ya, saya buat dua kelompok. Yang kanan warna hitam, yang kiri warna ungu. Saya bacakan nomor satu, yang sebelah kanan, yang warna hitam adalah musa'adatul ummi. Yang keduanya, al-dhahabu ilal madrasati. Yang ketiga, kitabul majallati. Maaf. Yang ketiga, kitabatul majallati. Yang keempat, rukubus sayyarati. Yang sebelah kiri warna ungu, sa'adatul ummi. Sa'adat. Nomor dua, zahabun nisa'i. Yang ketiga, kitabut talibi. Yang keempat, basarul insani. Tapi Ibu lihat, ini ada kata yang hampir sama, musa'adatun dan sa'adatun. Musa'adah itu kalau kita kembalikan ke fi'il madhi, musa'adatun dari kata sa'ada, mazid, tambahan alif setelah fa'il. Kalau dikembalikan ke mujarrad itu sa'idah. Sedangkan sa'adatun ini isim masdar. Jadi kata sa'idah juga. Musa'adatun isim masdar, sa'adatun isim masdar. Dua-duanya isim masdar. Nah, tapi coba lihat. Terjemahannya yang sebelah kanan, musa'adatul ummi apa artinya? Membantu ibu. Membantu ibu atau bantuan ibu? Membantu. Okey dah. Musa'adah tu isim fa'il lah, Ustaz. Musa'adatun isim masdar, bukan fa'il. Kan ya? Jadi membantu ibu lah. Membantu Membantu ibu. ibu. Membantu atau menolong ibu. Nah, membantu itu pekerjaan atau benda? Aktivitas. Aktivitas kan? Ya, Ya. pekerjaan. Pekerjaan. Hmm. Jadi isim masdar jenis yang kedua. Ya, betul. Ya, Ya. Nah, activities. coba yang kiri, sa'adatul ummi, apa terjemahannya? Pertolongan ibu. Bukan. Kebahagiaan. Kerjaan ibu ya. Ya. Kebahagiaan. Ke dan an. Itu kata benda ya? Hmm. Abstrak noun. Coba. Kebahagiaan ibu. Dua-duanya masdar. Musa'adatun isim masdar dari mazid. Sa'adatun isim masdar dari mujarrad. Menerjemahkannya berbeda. Musa'adatun menolong, sa'adatun kebahagiaan. Itu yang nomor pertama. Nomor kedua, az-zahabu yang sebelah kanan warna hitam, silakan lihat. Az-zahabu ilal Az-zahabu ilal madrasati. Yang sebelah kiri zahabun nisa'i. Zahabun dari kata zahaba. Hmm. Pergi. Az-zahabu juga dari kata zahaba. Yang kanan warna hitam, az-zahabu hanya panjang. Yang kiri zahabu hanya pendek. Kita tahu apa artinya zahabun. Pergi ke Ke sekolah. masjid. Pergi ke sekolah. Masjid. Pergi. Perginya aktiviti atau benda? Aktiviti. Aktiviti. Pekerjaan pergi kan, berjalan pergi Ya. menuju sekolah kan? Hmm. Az-zahabu ila madrasati menerjemahkannya bagaimana? Pergi ke Pergi ke sekolah. sekolah. Pergi ke sekolah. Aktiviti bukan? Aktivitas bukan? Ya, Ya. pekerjaan. Aktivitas pekerjaan. Sedangkan yang kiri yang warna ungu, zahabun nisa'i apa artinya? Lepas Emas Hmm. perempuan. Emas perempuan. Emas Perhiasan perempuan. Hmm. Emas benda Emas. atau kata kerja? Benda. Emas kata kerja. Benda. Emas itu benda atau aktiviti? Benda. Benda. Bukan aktivitas, bukan aktiviti, bukan pekerjaan. Padahal az-zahabu juga dari kata zahaba. Zahabun juga dari kata zahaba. Dan dalam penjelasan saya, dua-duanya sigotnya isim masdar. Oke.
Dhahabun isim masdar, dhahabun juga isim masdar. Mengapa? Sebab bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan isim zaman, bukan isim makan, dan juga bukan isim alat. Sehingga ya masuknya masdar. Yang lebih tepat masuk ke masdar. Tidak ada lagi pilihan kecuali masdar. Nomor 2 selesai. Nomor 3, kitabatul majallati yang sebelah kanan warna hitam. Tulisan berwarna hitam. Kitabatul majallati. Menulis. Kitabatun dari kata apa? Majalah. Kalau kembali ke Menulis film majalah. Majalah. Kitabatun Menulis kalau majalah. kita kembalikan ke film madhi dari kata apa? Kataba. Kataba. Sekarang yang kiri yang warna ungu nomor 3. Kitabut thalibi. Kitabun. Berarti kan kata kitabu. Buku Ya. pelajar. Buku murid pelajar. Dari kata Buku apa murid. asalnya kitabu? Kitabun. Kataba. 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 Madinya Kataba. kataba juga kan? Ya. Ya. Sama-sama kataba. Tapi kitabatun majalati diterjemahkannya bagaimana? Menulis majalah. Menulis majalah, menulis magazine, Ya. menulis. Kata kerja kan? Aktivitas kan? Ya. Pekerjaan. Jadi kitabatun diterjemahkan dengan pekerjaan, aktivitas, activity. Sedangkan yang nomor 3 warna ungu yang sebelah kiri, kitabut thalibi, kitabu di sini diterjemahkannya bagaimana? Buku murid. Buku Pelajar. pelajar, buku itu kata kerja, pekerjaan atau benda? Benda alat. Benda. Benda. Dan dua-duanya menurut saya ini masdar. Kitabatun masdar, kitabun juga masdar. Sebab ini wazannya wazan masdar. Fi'alun. Kitabun fi'alun, kalau kitabatun fi'alatun. Terakhir nomor 4. Rukubus sayyarati. Bapak Ibu lihat, rukubun ini dari kata apa kalau kita kembalikan ke fi'il madhi? Akibat. Akibat. Rokiba. Nah, rukubus sayyarati berarti artinya apa? Naik kereta. Kereta. Menaiki kereta, menaiki mobil. Menaiki Ya, baik, kereta buat orang keliling Indonesia kota. ya. As-sayyaro itu kalau bahasa Melayu itu kereta, kalau bahasa Indonesia itu mobil. Mobil, car, kereta ya. Kalau bahasa Melayu kereta, bahasa Indonesia mobil. Nah, rukubus sayyarati menerjemahkannya bagaimana? Menaiki kereta. Menaiki mobil, menaiki kereta, atau mengendarai mobil atau mengendarai kereta. Mengendarai atau menaiki Taman. aktivitas bukan, pekerjaan bukan, Kerjaan. Ya. kerjaan, Activity. Activity. aktivitas. Hmm. Sedangkan basorul insani. Basor pun dari kata basoro, madinya basoro, isim masdarnya basorun. Dirangkai menjadi idhofah basorul insani, apa terjemahannya? Penglihatan. Penglihatan manusia. Penglihatan atau pandangan manusia. Pandangan manusia. Pandangan itu benda atau activity, pekerjaan? Benda-benda. Benda, Benda. pandangan ini, potensi yang ada di belakang mata kita ini Ya, kamera. ini kan ainun tuh yang ini, yang bulat ini ainun. Nah, di belakang ainun itu ada basor. Basor itulah yang buat mata hitam ini bisa melihat. Nah, basor itu adalah kata benda. Bukan aktivitas, bukan pekerjaan. Bisa bedakan ya? Ya, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, setelah kita gambarkan dua contoh, setelah kita perlihatkan dua contoh, yang sebelah kanan dan sebelah kiri, yang kanan itu isim masdar bermakna pekerjaan, yang sebelah kiri isim masdar bermakna benda, kira-kira perlu tidak kita mengetahui pembagian masdar ke dalam dua hal tadi, pekerjaan dan benda? Perlu tidak? Perlu kan? Nah, itulah sebabnya kenapa kita bagi isim masdar ke dalam dua pemahaman ini. Untuk memudahkan pemahaman, untuk memudahkan penerjemahan, dan juga untuk memudahkan menjelaskan kepada orang lain yang belajar bersama kita. Itu landasan akademisnya atau apa ya? Landasan metodologisnya mengapa saya harus mengapa isim masdar kita bagi menjadi dua tadi, benda dan pekerjaan. Meskipun tidak ada dalam buku-buku nahwu, tapi untuk memudahkan kita buat pembagian tersebut. Sebagaimana
fiil yang dibagi menjadi 4 rumpun, menjadi 12 wazan itu pun ijtihad kita untuk memudahkan orang belajar bahasa Arab, membedakan fiil berdasarkan karakteristik masing-masing. Di buku-buku lain tidak ditemukan, tapi untuk memudahkan kita gunakan pembagian tersebut dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam belajar. Maka isim masdar pun kita bagi menjadi 2, benda dan pekerjaan atau aktivitas. Itu pun tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi yang hendak belajar. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Ya, Ustaz, Afwan Ustaz, yang tadi Ustaz kata yang nombor 2 yang sebelah kiri apa? Sa'adatul Ummi. Adatul ummi. Apa tadi? Kegembiraan ya? Kebahagiaan. bagian Happiness. Kebahagiaan. Kebahagiaan ibu. Kebahagiaan ibu. Happiness. Okey, baik. Kebahagiaan ibu adalah ketika melihat anaknya bahagia. Betul tidak? Ya, ya, betul Pak. Kebahagiaan sekali. anak adalah ketika melihat ibunya Bahagia juga. bahagia juga. Ya. Sama. Iya, baik. Nah, selesai sudah bahasan kita tentang pembagian isim yang berjumlah 6. enam. Ya. 6 isim Sipset. yang terbentuk dari fiil ya. 6 isim yang terbentuk dari fiil. Ini harus disebut terbentuk dari fiil ya. Sebab Ya. isim domir, isim isyarat tidak termasuk nih. Kayaknya disebutkan terbentuk dari fiil. Apa saja 6 isim yang terbentuk dari fiil? Pamamas, Mas Zama'al. pamamas, Zama'al. zama'al. Pamamas Zama'al. Harus hafal ya. Mamu, Pamamas, Zama'al. zama'al. Ya. Apa saja itu? Fa'il, maf'ul, masdar, Masdar, zaman, makan, alat, alat. Pamamas, Nah. zama'al. Pamamas. Pamamas, zama'al. Pamamas. Nah, selesai sudah bahasan kita tentang 6 jenis isim yang terbentuk dari fiil, yakni pamamas, zama'al, yakni isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, Ustaz, maaf Ustaz. nak tanya satu Ustaz sebelum tutup kelas. Ayo, bagaimana Ibu? Nak tanya satu daripada surah Al-A'raf tu saya memikirkannya itu daripada kalimah mana wujudnya. Daripada Wah. surah Al-A'raf tu ada satu kalimah saya baca tadi. Dia kata inna hudna ilaika. Hudna tu adalah fi'il madhi. Tapi daripada mana Ustaz? Sebab kalau kita tengok fi'il madhi hada, yahdi, ihdi, la tahdi kan. Tapi di situ Ya. tulis hudna. Daripada mana Ya. wujud hud tu Ustaz? Baik, saya tuliskan. Bagaimana ayatnya Ibu? Ayatnya ditulis tu inna hudna ilaika. Inna hudna ilaika. Coba Ibu Sadia, ini dari kata apa? Hudna. Ada. Kalau Ada yang daripada tahu tidak? Inna hudna ini dari kata apa? hada kot. Ada Ibu ya. Sadia mencoba memahami hudna ini dari kata hada. Oke. Hada ini rumpun berapa? Ada. Hada rumpun berapa yo? Ya. Ada ya? Kamarnya? Ihdi. Ihdi. Nahi? La tahdi. La tahdi. La tahdi. Oke. Sekarang hada. Kalau kita tasrif kepada lugawi, hada, ana hada itu. Kalau nahnu, hadaina. Sedangkan dalam Al-Quran ini inna hudna, bukan inna hadaina ya, tapi hudna. Hudna. Saya Berarti kalau gitu hudna apakah dari kata hada bukan? tak tahu saya tapi itu PL. Bukan, Izid jelas hudia. bukan. Hudia. Izid hudia. Jelas bukan. Hudna bukan dari kata hada. Kenapa? Sebab tidak sesuai tasrifnya. Kalau Ada dari ya. kata hada, harusnya hadaina. Oke. Dan di Al-Quran surat Al-Insan kita temukan inna hadaina Hadaina. sabila imma syakiran wa imma kafuran. Hudia. Hadaina. Beda. Nah, terus kalau
Hudna bukan berasal dari kata hada. Lantas hudna berasal dari kata apa? Ada. Ada ke? Tidak. Ada. Main Apa? teka-teka je lah Ustaz. Ada Ustaz. Ada syadah. Bisa. Ada. Hmm. Oke, kita coba ya. Kita ini lagi berlatih. Kita apa lagi berlatih? Enggak apa-apa Pak ya. Oke. Bisa. Ibu Lela mengira berasumsi ini dari kata hadda wazan rumpun dua ya Bu ya, hadda. Hadda yahudu, Ya. hudda la tahudda. Pergi Melaka. Mak dia ajak pergi Melaka pula. Lupa lah. Melaka. Nah kalau hadda kita ubah ke domir nahnu bagaimana? Hadadna, ya kan? Oh, pecahkan. Hadadna. Madda madadna, hadda hadadna, sobba sobabna, ronna ronanna. Cocok tidak? Hadda. Cocok Salah. tidak? Tak Enggak cocok. cocok Pak, enggak cocok. Tidak cocok. Ayo, siapa yang sudah temukan? Kalau Ada yang tahu tidak? tak tahu Ustaz. Ya. Ya. Tadi cuba-cuba tak dapat. Majid. Pak Farman betul, Pak Farman betul. Ada mudaranya. Ada Yahudu, Hud, Nah, Yahudu. Pandai. Amalnya Hud. La tahud. Nah, ini dia la tahud. Coba hada tasrif kepada domir nahnu. Sama dengan koma. Koma coba domir nahnunya macam mana? Bagaimana? Koma ya kum lah takum. ya kan? Ya. Ya. Kulna. Kola kulna, zaro zurna. Berarti hada Hudna. Hudana. Oh, ada. ketemu Mas- sekarang. Ya Ustaz. Masjid lah. Masjid pertama Inilah alif. pentingnya kita tahu rumpun-rumpun. Perlunya kita tahu wazan-wazan yang 12, rumpunnya ada 4 macam itu. Wazan satu itu. Nah, Hudna, kulna, zurna, tufna, durna. Oke. Hada Yahudu. Dari kata Yahudu inilah muncul kata Yahudi. Tuh. Nah, oke Pak. Yahudu ilmu dore. Kemudian dinisbahkan kepada orang yang dinisbahkan kepada kata Yahudu maka menjadi Yahudiyun begitu. Oke. Gitu. Hada Yahudu. Ada Yahudu. Hada Yahudu. Penat saya memikirkannya. Yahudiyun. Ya bagus. Tapi ini menjadi menarik sebab ini memang bagian dari yang kita pernah temukan. Ya. Dan dulu ketika saya belum lama belajar bahasa Arab juga sama merasakan apa yang Ibu Sadia tadi rasakan. Ini hudna dari kata apa? Kalau kita cari dari kata hada tak cocok. Nah, tapi setelah kita belajar agak lama, oh tahu. Karena sama dengan rumpun 3 wazan 7, koma zaro tofa daro. Begitu Ibu Sadia. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Senang ya belajar tasrif ya? Ya. Baik Pak, baik sekali. Ya. Kenapa diterjemahkan hada itu dengan taubat Ustaz? Memang hada artinya bertobat kembali. Oh, sama dengan taba. Taba, aba, hada mananya sama, bertobat. Inna hudna ilaika, sesungguhnya kami bertobat atau kembali kepadamu. Jadi dari segi bahasa Yahudi itu artinya kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Nasoro artinya menolong. Aslama artinya berserah diri. Islam dari aslama berserah diri. Nasrani dari nasoro artinya menolong. Yahudi dari kata Yahudu artinya bertobat atau kembali kepada Allah. Arti asal bahasanya, secara bahasa begitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Pak Sama-sama. Parman. Ya, Oyong kembali muncul yang kedua kali. Ya, Yong muncul lagi Yong. Nah, dan ini ayangnya juga sama muncul juga. Nah, oh ayangnya giginya ke sini ya. Oke. Nah, baik. Sudah, alhamdulillah selesai.
Cukup Bapak Ibu? Tak ada lagi soalan? Cukup Pak. Cukup? Ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Nakhtatim darsuna fi hadhil laila. Hadha huwa darsuna fi hadhil munasabah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan, dan kesalahan. Apabila ada kesalahan ucap, kesalahan kata, kesalahan memanggil, dan sebagainya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum fi hadal majlis adirasi. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan lakum. Walaupun minkum akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.